Berita perdebatan KDM viral sampai ke Taiwan. Nah, ini klimaksnya nih guys ya. Ternyata dia pernah di-endorse untuk nih pinjol ya. Berita perdebatan KDM viral sampai ke Taiwan. Terus terang, Deaura, nyali kamu sangat besar dan keren banget. Dan kelihatan kamu pintar banget, tapi gunakan kepintaran kamu di tempat yang tepat. Indonesia keren banget, SD, SMP, SMA, semua ada acara perpisahan, ada acara wisuda. Padahal keekonomian di Indonesia masih belum cukup elit. Di Taiwan, negara yang sudah berkembang banget, itu aja pun tidak ada yang namanya selain universitas ya SD, SMP, SMA, harus menyewa pakaian, berkebaya, bla 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 segalanya. Yang kita lakukan adalah kita mengenakan pakaian seragam sekolah ataupun pakaian olahraga untuk foto bersama sebagai acara perpisahan. Karena tujuan dari wisuda itu bukan adalah momen, bukan juga event untuk bergaya. Karena tujuan dari wisuda adalah untuk merayakan bahwa kita telah memiliki pengetahuan yang luas, punya etika, dan memiliki adab. Bukan untuk merayakan, bukan untuk menyusahkan orang tua untuk mencari uang 1.200.000 untuk membiayai anak-anak mereka supaya mereka bisa berdandan dan bergaya. Dan di video Deaura ini, dia ingin membahas keadilan. Tapi kalau kita ingin membahas keadilan, kita harus bahas dulu, kita udah berbuat adil belum? Karena kalau kita sendiri belum berbuat adil, kita gimana membahas keadilan? Sedangkan kita masih menggunakan tanah orang lain. Di Taiwan, tahu nggak kalau kita membangun rumah di tanah orang lain tanpa persetujuan dia, itu udah melanggar hukum penyalahgunaan. Jangankan bangun rumah, taruh sepeda aja nggak boleh. Di Taiwan, kalau ketahuan kita menggunakan tanah orang lain, kita selain digusur, itu akan didenda. Bukan dikasih 10 juta. Jadi kita harus bersyukur terus. Oke, kita tidak diminta uang sewa selama ini. Ya, jadi kita nggak berhak lagi untuk menuntut. Saran terakhir untuk pemerintahan Indonesia. Semoga Indonesia bisa lebih maju lagi. Boleh belajar seperti Taiwan. Taiwan membangun banyak sekali rumah-rumah pemerintahan dan kemudian disewakan dengan harga murah banget kepada penduduk yang benar-benar tidak mampu. Terkait dengan Neng Aura Cinta ya, yang di Tambun, Bekasi sana, yang viral terkait dengan pembongkaran dan juga isu terkait dengan perpisahan. Saya sih merespon positif ya. Jadi ada anak muda umurnya 16-17 tahun sudah bisa menyampaikan permasalahan rakyat di media sosialnya, di mana yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pemimpinnya. Nah, sehingga sangat normatif menurut saya. Ya, sangat normatif dan perlu diapresiasi karena jarang sekali anak seumur itu bisa menyampaikan dengan sangat terbuka dan sangat cerdas. Jadi harus kita apresiasi bahwa ini adalah bibit-bibit nih pemimpin bangsa ke depan. Nah, tetapi apa yang kita temui sekarang, Aura Cinta sekarang sedang dibully habis-habisan di media sosial. Konten-konten kreator melakukan eksploitasi terhadap kemiskinan dan juga kekerasan verbal terhadap Aura Cinta. Nah, inilah yang sangat berbahaya ya. Mereka kan hanya menguntungkan untuk dirinya supaya postingannya nih viral, mendapatkan keuntungan dari AdSense apa segala macam di YouTube, di Instagram, di TikTok, di Facebook dan lain sebagainya. Tapi ini akan merusak mentalnya Aura Cinta itu dan anak-anak muda yang lain yang ingin kritis. Dalam Perda nomor 3 tahun 2021 yang mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan anak, di sana ada diatur di pasal 6 hak-hak anak ya, yang meliputi nih ya, mereka mendapatkan hak dan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Nah, apa yang terjadi saat ini? Sudah ada eksploitasi terkait dengan kemiskinan dan juga ada kekerasan. Maka di perda ini siapapun yang mengetahui ya ada perlakuan seperti itu, maka kalau mereka yang tidak memberitahukan, mereka akan diancam penjara 3 bulan dan denda 50 juta. Tapi saya yakin ada pidana-pidana lainnya yang diatur oleh undang-undang. Nah, sehingga PDI Perjuangan sedang melakukan kajian hukum untuk kita dampingi Aura Cinta tersebut untuk mendapatkan hak-haknya. Dan kepada konten kreator siapapun dia, pejabat atau bukan,
tobatlah, tobat. Perlu dipahami oleh semua bahwa dialog saya dengan Aura itu adalah dialog yang ingin menggambarkan tentang masa depan anak-anak kita. Pertama, Aura bukanlah anak remaja, tapi menurut saya sudah dalam kategori dewasa. Karena usianya sudah hampir 20 tahun. Dan dia lulus SMA setahun yang lalu. Dan dia sudah menjadi bintang iklan, sudah bisa mencari uang oleh dirinya sendiri. Jadi bukanlah kategori remaja apalagi anak-anak. Kemudian berikutnya adalah bahwa problem remaja hari ini itu sudah menjadi problem akut, bahkan mengerikan. Tindakan-tindakannya sudah menjurus pada kriminal, walaupun mereka yang di bawah umur tidak bisa diperlakukan sebagaimana tindakan kriminal yang lain yang sudah dewasa. Salah satu contoh di sebuah daerah, ada 2 orang anak SMP yang tega menghabisi kakeknya gara-gara dilarang pakai motor keluar jam 11 malam. Kebiasaannya dia main Mobile Legend sampai jam 4 dini hari karena mendapat fasilitas wifi gratis di sebuah areal taman. Ini adalah fakta. Untuk itu diperlukan tindakan-tindakan yang lebih nyata, bukan hanya diskusi, bukan hanya wacana. Kalau enggak, saudara-saudara kita akan mengalami penyesalan karena anak-anaknya masuk dalam wilayah keterpurukan. Dan saya juga berkonsentrasi untuk tidak boleh lagi ada anak remaja yang minta-minta di jalan. Saya ingin terus membenahi ini dengan baik. Karena apa? Karena selama ini kita lebih senang diskusi daripada aksi-aksi nyata. Untuk itu saya mohon maaf apabila banyak undangan-undangan diskusi belum bisa saya hadiri. Karena energi saya setiap hari harus turun ke bawah menyelesaikan masalah secara langsung. Kalau hanya sekedar perintah tidak akan pernah berhasil. Salam untuk semuanya, tetap semangat untuk Jawa Barat Istimewa. Tadinya gue kagak mau bahas ini ya, tapi ada sesuatu yang bikin emosi. Gue kesel gitu loh. Lu tahu kan si Aura Cinta ini yang kemarin komplain mengenai masalah rumahnya yang digusur. Udah gitu dia kepengen wisuda itu tetap ada, perpisahan itu tetap ada, supaya ada kenangan. Gue kagak mau komentarin masalah penggusuran ya, karena menurut gue mungkin otaknya dia aja yang belum nyampe gitu loh. Nah kalau untuk masalah perpisahan ya, ini menurut gue ya tadinya gue mikir ya, ini orang nih oh ya udah anak kecil ya, kepengen masih mau happy perpisahan gitu-gitu, otaknya juga nggak nyampe gitu loh. Tapi setelah gue tahu ya dia tuh umurnya hampir 20 tahun, jadi udah kategori dewasa, bukan anak-anak lagi. Nah ini klimaksnya nih guys ya, ternyata dia pernah di endorse untuk nih pinjol ya. Lu tahu kan si Kang Deddy itu bener-bener lagi mau memberantas pinjol. Bukan memberantas sih, maksudnya kayak memperkecil angka pinjol. Karena di Jawa Barat itu termasuk yang tertinggi gitu loh. Sedangkan kalau misalnya ntar ada wisuda-wisudaan ya, orang tua kagak ada duit, ujung-ujungnya apa? Pinjol. Nah ini yang bikin gua kesel nih, kenapa dia begitu menentang nih ya. Tuh ternyata dia nih pernah mempromosikan pinjol. Gue kagak tahu ya, apakah ada hubungannya statement dia yang kekeh banget kepengen wisuda itu tetap ada sama endorsan pinjolnya dia itu ya. Pak Deddy kepengen memberantas pinjol, yang ini jadi duta pinjol. Pantesan aja lu nggak kepengen wisuda itu yang membebankan ke orang tua itu tuh ditiadakan gitu. Dan si Aura Cinta ini udah pernah main film, udah pernah diundang-undang ke acara TV, udah pernah jadi bintang iklan, intinya sudah berpenghasilan sendiri loh. Ini orang bukan orang goblok ya. Dari awal-awal gue nonton video dia aja kok ngomongnya itu kayak beda gitu loh, ngerti gak sih? Aura pinternya itu ada gitu loh. Public speakingnya oke, ternyata ya wajar aja ya, dia udah jadi pemain sinetron, bintang iklan, udah gitu udah jadi content creator juga, followersnya juga katanya banyak ya. Pantesan public speakingnya tuh jago banget menurut gue. Intinya sih menurut gue ini orang adalah orang yang cerdas ya, IQ-nya tinggi nih ya, tapi kurang ada yang mementor aja gitu loh ya, kurang dibimbing ya. Sini yuk
Om Dennis bimbing mau sini ya. Ini kalau ada yang bimbing yang orang yang benar nih ya, wah bisa jadi penerus bangsa yang oke menurut gua nih. Ya nggak bisa dong, saya juga mau ikut wisuda gitu kan ya mbak mau dia ikut wisuda, katanya wisuda SMA segitu pentingnya kayaknya. Lu udah pada kenal belum sama mbak ini? Mbak ini mencak-mencak perkara apa? Perkara wisuda mau ditiadakan oleh bupati. Habis itu juga dia mencak-mencak katanya rumahnya digusur, padahal dia bangun rumah di atas tanah negara. Gue bingung kadang sama orang-orang begini nih, pusing gue. Terus lucunya ya udah dikasih tahu baik-baik gitu sama bapak gubernur gitu ya, udah dikasih pengertian, udah dikasih wejangan gitu, tetap aja jawabinnya agak nyolot kok kata gue, kayak kagak ada tata keramahnya gitu ya. Ini maksudnya ini orang tua pertama, kedua ini orang penting gitu, bukan sembarangan orang yang bisa ketemu sama lu kapan aja gitu semau-mau lu gitu kan nih. Tolong congor lu dijaga dikit gitu, kayak kan adanya songong banget gitu, kayak marah banget gitu, kayak penting banget wisuda, gua harus wisuda. Padahal ya gue setuju, sejak kapan sih anak SD, SMP, SMA pakai wisuda? Gue kagak tahu ada wisudaan begitu. Yang gue tahu wisuda itu kuliah. Kenapa nih anak pada mencak-mencak perkara wisuda mau ditiadakan perpisahan gitu ya? Astaga. Terus udah kayak gitu, udah perkara begitu masih mau nggak dibantu gitu kan? Saya sih gimana ya gitu, kayak songong gitu. Udah minta bantuan tapi songong. Gue begitu pusing nih sama orang-orang yang mentalnya miskin gitu loh. Jadi kayaknya mau dibantu terus gitu, kayak merasa playing victim gitu, merasa kayaknya dirinya yang paling bener, kayak gue tersakiti, begitu banget gitu loh maksudnya. Ini si bapak udah mau bantuin, lu malah songong gitu. Yang lainnya udah bilang iya mau gitu dibantuin kan, didonasi. Yang ini mah kalau saya pribadi sih enggak gitu katanya. Congor lu mbak lu pikirin bapak emak lu kagak mbak menurut kalian gimana nih? Apa yang ada di si otak ini orang ya, gue bingung. Oke guys, cukup sampai sini dulu videonya. Jangan lupa tekan tombol subscribe sebagai tanda perkenalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.